Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Salam, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan masih beserta kami Tuhan. Kau berikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan, sehingga kami di pagi hari ini akan mendengar sedikit dari renungan-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini yang terambil dari Bilangan pasal 6 ayatnya yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini firman Tuhan, kalau kita dengar setiap minggu, pasti ini kita dengar. Berkat dari Tuhan. Kalau kita memperhatikan dan seksama kata berkat ini dalam firman Tuhan, Tuhan memberkati dengan keturunan, memberkati dengan kelimpahan, memberkati dengan kesuksesan, dan dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak kita lihat akhir-akhir ini rindu pada berkat Tuhan. Tetapi mereka lupa dari mana berkat itu. Allah merindukan setiap pribadi kita, supaya kita jangan lupa berkat itu baru dari Dia. Allah merindukan setiap pribadi kita, supaya kita jangan lupa sumber berkat itu. Karena Allah melindungi kita, biarpun kita di bawah bencana atau kesusahan, Dia tetap melindungi kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sebabnya kita diberkati Tuhan? 1, karena kita tidak akan dapat menikmati berkat Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan campur tangan dalam segala hal, baik dalam pekerjaan kita. Kalau kita sudah serahkan semua pada Tuhan, kita berdoa, tentu kita pasti dapat berkat itu. Yang kedua, apa sebabnya kita diberkati Tuhan? Karena kita tidak bisa berusaha sendiri. Jangan kita menyombongkan diri. Contoh, saya sukses karena kerja keras saya. Saya udah punya segala-galanya karena usaha saya sendiri. Sering kita lupa
bahwa berkat dari Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk mengucap syukur. Semua yang ada pada saya adalah milik Dia. 3. Apa sebabnya kita diberkati Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber perlindungan, bukan karena mungkin di antara pendengar masih ada yang memegang jimat-jimat. Nah, ini termasuk dia percaya jimat, perlindungan, dan juga mungkin, tapi mudah-mudahan seluruh pendengar renungan firman Tuhan ini jangan ada lagi yang menyimpan. Biasanya ada dibuat di rumah itu biar rumah itu dilindungi katanya. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan ada lagi yang menduakan Tuhan. 4. Apa sebabnya kita diberkati Tuhan? Karena Tuhan sumber kedamaian dan ketenangan. Maaf, di dunia ini tidak ada kedamaian yang abadi. Banyak orang cari kedamaian di diskotik, di kafe, maupun kadang ke Lapo Tua, kadang pergi ke pantai, kadang pergi ke suatu tempat untuk mengosongkan diri. Ini udah jelas berlawanan pada firman Tuhan. Kita carilah kedamaian dengan mendekatkan diri pada Dia. Tidak ada yang lebih damai kalau kita ikut Dia. Jiwa kita pun udah pasti tenang, otomatis. Keluarga kita pasti diberkati dan dilindungi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau masih beserta kami Tuhan. Sedikit dari firman-Mu udah kami dengar Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan memang melindungi kami, memberkati kami. Kalau kami percaya, itu akan Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.